Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah berhenti mengalir setiap detik, setiap menit dan setiap jam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadarilah saudaraku yang kucintai karena Allah, hari demi hari yang kau lalui, jam demi jam yang kau lewati bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang tampaknya engkau bukanlah siapa-siapa, yang tampaknya engkau tidak akan mampu apa-apa. Engkau menjadi dirimu yang sekarang karena setiap jam rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, tiada terhingga selalu Ia curahkan kepadamu. Berfikirlah saudaraku, bagaimana kalau 1 jam saja dalam hidupmu Allah hentikan nikmat oksigen, Allah hentikan nikmat jantung, Allah hentikan nikmat paru-paru. 1 jam saja dari sekian puluh tahun hidupmu. Bagaimana kalau Allah hentikan nikmat yang dengannya engkau akan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita yang luar biasa kepada rahmat dan nikmat Allah. Dan kita wajib mengetahui itu dan wajib menyadarinya agar lahir rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Manakala kita bersyukur, Allah berjanji akan menambahkan nikmat demi nikmat. Namun manakala kita tidak bersyukur alias kufur, Allah pun mengancam kita dengan adab teramat dahsyat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, yang di akhir kita ingin bergabung bersama kelompok beliau. Tak ada seorang manusia pun yang kita ingin bersama dirinya kecuali baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak, semua orang yang saling berkasih sayang dan mencintai di dunia saling bertemu, akan tapi saling cuek dan tidak ingin untuk bersama. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, yafirrul mar'u min akhihi, semua orang lari daripada saudaranya, ibunya dan ayahnya, bahkan istrinya dan anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, masing-masing mereka disibukkan oleh perkara dan urusan masing-masing yang telah menyibukkan mereka. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Ini Ramadan sudah diambang pintu, merupakan sebuah rahmat dan nikmat Allah. Manakala memang Allah memanjangkan usia kita untuk bertemu dengan Ramadan yang memang sudah diambang pintu. Walaupun dia diambang pintu, kepastian bahwa kita akan bertemu dengannya tidak ada. Karena setiap detik dari umur kita di permukaan bumi ini, belum ada kepastian bahwa kita akan bisa menikmati detik berikutnya. Jam demi jam yang kita lalui, belum ada kepastian bahwa kita akan bisa menikmati jam berikutnya, apalagi hari demi hari. Oleh karena itu hanya kepada Allah kita berharap.
Permohonan yang sangat teramat hebat kepada pencipta langit dan bumi, pertemukan kita dengan Ramadan ya Rabbal Alamin. Bulan yang penuh berkah, bulan yang merupakan sayyidu asyuhur, penghulu seluruh bulan, bulan yang di dalamnya pengampunan dosa dari aneka ragam kesalahan dan dosa, bulan yang di dalamnya pengampunan seorang hamba dari Allah Ta'ala dan kemerdekaan dirinya dari neraka, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang apabila seorang mukmin benar-benar beribadah di dalamnya, maka satu malam itu lebih mulia daripada sepanjang usianya. Malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada beribadah 83 tahun lebih. Bulan Ramadan adalah bulan yang manakala bisa dimanfaatkan oleh seorang mukmin, maka dia akan tinggalkan Ramadan bagaikan seorang bayi yang terlahir dari rahim ibunya tanpa dosa. Bulan Ramadan, bulan di mana iblis dan bala tentaranya daripada jin-jin yang ingkar penggoda manusia dibelenggu oleh Allah sehingga tidak bisa mendekat ke manusia dan memberikan godaan-godaan seperti hari-hari biasa. Bulan Ramadan di mana pintu-pintu surga semuanya dibuka Allah dan tidak ada satupun yang ditutup. Seluruh pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tak satupun yang terbuka. Bulan Ramadan, bulan yang setiap malamnya, kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli laylah. Allah memiliki orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka. Allah merdekakan dari neraka. Fulan tidak akan masuk neraka, fulan tidak akan masuk neraka, si fulan tidak akan masuk neraka. Ini makna Allah merdekakan hambanya dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Yang demikian itu ada setiap malam-malam daripada malam-malam Ramadan. Demikian hebatnya bulan Ramadan. Maka dia adalah tamu yang sangat teramat agung, tamu yang sangat mulia bagi yang mengerti mulianya tamu itu. Dan bagi yang mengerti mulianya tamu itu, dia akan bersiap, melakukan persiapan untuk menyambut tamu mulia itu. Demi Allah, khatib, saudara antum yang sedang khutbah, menyaksikan sebuah perusahaan besar di Indonesia yang dimiliki oleh orang-orang asing berada di luar negeri sana, karyawannya melakukan persiapan 2 bulan sebelum orang-orang penting itu tiba. 2 bulan lamanya melakukan persiapan. Namun mereka hanya singgah 5 menit, 7 menit dan meninggalkan daerah tersebut. Adapun Ramadan, dia akan bersama kita selama 1 bulan penuh insyaallah ta'ala. Dia tamu agung yang lebih agung daripada mereka-mereka yang tadi khatib sebut. Dan dia datang kepada kita tidak hanya 5 dan 7 menit. Dia datang kepada kita selama 1 bulan penuh. Maka dia tamu yang sangat agung dan bersama kita dalam waktu yang sangat lama. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melakukan persiapan untuk itu? Sebelum nanti ketika dia datang, pertanyaannya adalah bagaimana kita melayaninya sebagai tamu mulia. 2 pertanyaan penting ini harus ada di benak kita masing-masing agar kemudian kita melakukan persiapan sebelum dia tiba dan melakukan jamuan hebat dikala dia telah tiba. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar memberikan di hati kita pengagungan yang luar biasa kepada Ramadan. Pengagungan bulan biasa, luar biasa kepada bulan pensucian jiwa, bulan pengampunan dosa, bulan pembebasan dari neraka, bulan yang 1 malam di dalamnya lebih baik daripada sepanjang usia. Tidakkah kita penting untuk melakukan persiapan? Akankah tamu agung itu datang bagaikan datangnya hari-hari seperti hari-hari biasanya? Kalla, demi Allah tidak mungkin. Tidak mungkin tamu agung itu kita biarkan datang sementara jiwa kita masih seperti menyambut hari-hari biasa. Tidak ada yang biasa di dalam Ramadan, saudaraku. Tidak ada yang biasa di bulan Ramadan, saudaraku.
mengertilah bahwa Ramadan itu bulan yang Allah tabaraka wa ta'ala spesialkan untukmu. Allah datangkan bulan spesial itu untuk hamba-hambanya. Hanya hamba-hamba yang mengerti, yang tahu bagaimana berhadapan dengan Ramadan, yang tahu bagaimana memuliakan Ramadan. Karena di dalam Ramadan seluruh cita-citamu, di dalam Ramadan seluruh angan-anganmu, di dalam Ramadan seluruh impian hidupmu di akhirat. Oleh karena itu, hadapi dia, persiapkan untuknya, dan muliakan dia ketika dia datang kepadamu. Jangan jadikan hari-harimu sebelum Ramadan seperti hari-harimu di dalam bulan Ramadan. Sungguh engkau tidak mengerti apa itu tamu yang mulia. Sungguh engkau tidak mengerti bagaimana memuliakan tamu yang agung, yang jauh lebih agung daripada manusia manapun di permukaan bumi. Saudaraku, bukankah engkau ingin surga? Di dalam Ramadan engkau akan dapatkan surga itu. Saudaraku, bukankah engkau ingin lari dari neraka? Di dalam Ramadan Allah siapkan kesempatan untuk menghindar dari neraka itu. Saudaraku, bukankah engkau ingin dosamu dihapus Allah? Engkau tahu engkau berdosa. Engkau tahu engkau melakukan hal yang nista. Engkau tahu bahwa engkau pernah lurut di dalam dan berlumur dosa. Engkau tahu itu dan engkau ingin dosamu dihapus oleh Allah. Itulah Ramadan. Itulah Ramadan, saudaraku. Bagaimana mungkin bulan yang mulia ini tidak ada persiapan hati kita untuk menyambutnya? Maka sambutlah dia dengan jiwa yang suka. Sambutlah dia dengan doa kepada Allah agar engkau bertemu dengannya. Demi Allah, para ulama terdahulu setelah berlewat Ramadan 6 bulan lamanya atau 5 bulan lebih lamanya, mereka minta kepada Allah agar Allah terima amalan mereka di bulan Ramadan, dan 5 bulan lebih berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan Ramadan. Inilah orang-orang hebat yang mengerti tamu yang hebat. Inilah orang-orang mulia yang mengerti tamu yang mulia, sehingga dari Ramadan ke Ramadan berikutnya doa-doanya kepada Allah adalah diterimanya amalannya di Ramadan dan dipertemukan dia dengan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hati kita? Mari bertanya kepada hati kita masing-masing pada hari ini. Sudahkah benar-benar di dalam hati kita ini ada sukacita yang luar biasa karena sebentar lagi Ramadan akan tiba? Kalau memang belum ada sukacita itu, hendaklah kita mawas diri dan hati-hati. Boleh jadi di dalam hati itu tidak ada pemuliaan apapun kepada bulan super mulia yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Di bulan Ramadan Allah wajibkan kita berpuasa, membuat syahwat kita melemah, dan dia adalah musuh internal kita. Di bulan Ramadan Allah belenggu iblis dan jin-jin yang selama ini menggoda kita, dan itu adalah musuh eksternal kita. Dua musuh yang Allah ciptakan untuk menggoda kita, satunya sedang Allah belenggu, satunya sedang melemah karena kita berpuasa. Harusnya saatnya kita menang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, hamba-hamba Allah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila Anda mengerti apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, ketentraman-ketentraman jiwa, solusi-solusi dari seluruh perkara, rezeki yang datang dari arah yang tidak dikira-kira,
pengampunan dosa, wafat di atas husnul khatimah, nikmat-nikmat yang ada di alam kubur, perlindungan-perlindungan yang ada di yaumil mahsyar, pengampunan dosa di saat yaumul hisab, pembagian catatan kitab di sebelah tangan kanan, dan selamat ketika melintas di atas sirat. Ini adalah janji-janji Allah, ditambah dengan surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Di dalamnya terdapat nikmat-nikmat yang tiada tara, yang tak pernah bisa dibayangkan manusia. Semua itu adalah kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Dan Ramadan adalah jalan menuju takwa itu. Ramadan adalah batu loncatan menuju ketakwaan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalau kalian benar-benar puasa sebagaimana puasa yang Allah inginkan, sebagaimana puasa yang diajarkan Rasul Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengannya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Pertama dipanggil orang yang beriman, maka hanya orang yang beriman, yang benar-benar beriman, yang bisa berpuasa seperti yang diinginkan Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang benar-benar menjalankan Ramadan, benar-benar penuh iman, benar-benar penuh dengan mengharap pahala Allah, niscaya Allah ampunkan dosanya yang telah dahulu. Niscaya Allah ampunkan apa yang telah berlalu daripada dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin, maka berpuasalah puasa orang yang beriman. Bagaimana puasa orang yang beriman? Puasa orang yang beriman tidak hanya menahan diri dari haus dan lapar, tapi menjaga seluruh anggota tubuh dari seluruh dosa yang diharamkan Allah Ta'ala. Menjaga mata dari dosa, menjaga lisan dari dosa, menjaga pendengaran dari dosa, menjaga kaki dari dosa, menjaga tangan dari dosa, menjaga hidung dari dosa, menjaga kulit dari dosa, menjaga fikiran dari dosa, dan menjaga hati dari dosa. Ketika itu terjadi, sembari menahan diri dari haus dan lapar, dari terbitnya fajar hingga matahari tenggelam, ketika itu Anda telah berpuasa, puasanya orang yang beriman. Ketika itu, semoga Allah benar-benar bariskan Anda di dalam barisan orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan segala yang tadi khatib sampaikan di awal khutbah yang kedua. Fa'alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.